dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan sepanjang hari Tuhan, sepanjang seminggu ini Tuhan yang sudah Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa, berkah, sukacita, damai sejahtera, anugerah yang Kau berikan buat kami Bapa. Terima kasih Bapa, kalau hari ini Tuhan sebentar kami ya Bapa ingin merenungkan firman-Mu Tuhan, berikan kami roh pengertian dari Engkau saja ya Bapa. Tuhan Yesus, urapi lidah bibirku ini Tuhan, biarkan setiap firman yang hamba sampaikan Tuhan boleh sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan yang ingin Kau sampaikan kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus tubuh, roh dan jiwaku, biarkan Tuhan Engkau saja yang berkata-kata ya Bapa. Kalau aku tidak bisa berkata-kata Bapa, tapi aku percaya Bapa, Engkau yang berbicara kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Luar biasa, amin. Masih tetap semangat saudara? Pasti dong ya. Walaupun kita masih dalam keadaan lockdown seperti ini, kita nggak bisa bertemu, tapi saya percaya
saudara-saudara masih tetap semangat. Puji Tuhan ya saudara-saudara, kita masih bisa beribadah walaupun secara online, tidak bisa bertemu tatap muka di gereja, tapi kita tetap masih bisa ibadah. Dan saya percaya sekali hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh lockdown. Amin. Hari ini saya mau sedikit sharing firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Yuk kita baca bersama-sama. Saya baca dari sini, saudara baca dari rumahnya masing-masing. Oke saudara? Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan makanan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Amin. Dalam Kejadian 25 ayat 29 ini menceritakan bagaimana si Esau kehilangan hak kesulungannya. Esau yang pulang dari Padang, kan dari Padang, saudara-saudara, dari cerita sebelumnya, dari ayat-ayat sebelumnya ya, diceritakan bagaimana si Esau ini adalah seorang pemburu. Dia pandai berburu. Sedangkan kalau si Yakub adalah seorang anak rumahan. Dia senang tinggal di kemah. Dan si Esau itu tinggalnya lebih suka tinggal di padang. Karena ya kalau ibarat seperti kalau di masa kini tuh padang itu kayak hutan lah. Karena kalau binatang itu tinggalnya tuh di hutan. Jadi kalau berburu otomatis tinggalnya di dekat hutan. Dalam kisah Kejadian ini, ayat 29 sampai 34 ini menceritakan Esau menjual hak kesulungannya. Kok bisa ya? Esau menjual hak kesulungannya? Apa sih penyebabnya kalau Esau menjual hak kesulungan itu? Ada yang tahu saudara-saudara? Kenapa kok bisa Esau menjual hak kesulungan itu? Ya, karena Esau kelelahan. Esau capek katanya tuh. Di ayat ini bilang, dari ayat 29 dan 30 dibilang 2 kali loh. Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah. Terus yang 30 juga bilang lagi, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. 2 kali dibilang lelah. Berarti itu benar-benar capek sekali si Esau ini. Lalu apa sih penyebab dari kelelahan itu sendiri? Kok orang bisa kelelahan ya? Kenapa? Pasti ada penyebabnya kan ya. Penyebabnya itu 1, kelelahan itu bisa disebabkan karena kurang tidur. Orang yang kurang tidur dalam jangka waktu yang panjang
Misal contoh 1 bulan lah kurang tidur, mungkin setiap malam itu cuma 2 jam, 1 jam, atau dia nggak tidur sama sekali berhari-hari, otomatis bikin badannya tuh cepat capek, lelah, karena secara fisik udah letih banget. Mungkin ada saudara pernah ngalamin kurang tidur, otomatis uring-uringan ya, karena tuh capek banget badannya, karena kelelahan. Penyebab kelelahan juga bisa disebabkan dari rasa lapar. Orang yang lapar juga membuat badan jadi lemes. Orang yang misalnya yang contoh kalau orang yang puasa lah ya, kalau yang berpuasa tuh yang puasanya 24 jam makan cuma sehari sekali itu, kalau sehari oke, masih kuat, 2 hari masih kuat. Tapi kalau udah sebulan itu kalau makan cuma sekali tuh lama-lama tuh letih, lesu, lemes banget gitu. Apalagi kalau misalnya orang yang makannya cuma 3 hari sekali atau 4 hari sekali, itu otomatis juga badannya tuh capek. Karena kekurangan nutrisi, jadi membuat badan kita lelah. Depresi, dapat tekanan. Orang yang sedang dalam banyak masalah, yang mendapatkan tekanan dari kanan dan kiri, itu juga bisa membuat orang menjadi lelah. Lelah ini tuh bukan lelah fisik, tapi lelah dari pikiran. Karena orang yang ditekan, masalahnya nggak habis-habis, terus bingung bagaimana mencari solusi, masalah bertubi-tubi, dia berpikir tuh nggak bisa menyelesaikan masalah itu, akhirnya menimbulkan rasa stres. Jadi kayak bilang, aduh gue capek banget ya, nggak selesai gitu, yang berpikir. Akhirnya orang yang selalu banyak pikiran seperti ini menjadi orang stres dan pasti bisa menjadi orang gila karena kebanyakan berpikir yang tidak ada ujungnya. Lelah juga bisa disebabkan karena kekurangan air, dehidrasi. Contoh ya, orang yang sedang berjalan jauh, seperti orang naik gunung, terus naik dengan cuaca yang panas, terik sekali, air habis, mau minum gak ada air, tapi harus balik gitu, naik nanjak, otomatis badan kita capek, letih. Sharing firman hari ini saya beri judul Bahaya dari Kelelahan. Seperti yang sebelumnya saya ceritakan dari ayat sebelumnya, kalau si Yakub ini adalah seorang anak yang tenang sekali. Dia suka tinggal di kemah, atau kalau orang zaman sekarang bilang tuh anak rumahan ya saudara-saudara. Sedangkan Yakub itu ya orangnya tuh suka tinggalnya tuh di padang, suka berburu-buru, itu hobinya dia, dan dia pandai sekali. Suatu hari nih si Esau habis pulang dari padang dengan lelahnya, dan si Yakub ini lagi asik masak. Terus si Esau pulang, dia kecium deh tuh wanginya masakannya si Yakub. Terus si Esau bilang ke Yakub, Kup, bagi dong masakan itu. Aku lelah nih, sedikit aja katanya. Sambil disodorin panci yang besar ke Yakub. Enggak ya saudara ya, enggak ada di ayat itu, enggak ada di Alkitab. Itu mah bisa-bisanya saya aja. Kalau itu saya, saudara-saudara, kalau saya minta makanan, apalagi kalau lihat makanan yang enak, bagi dong makanan kamu, kayaknya enak tuh, cicipin. Sedikit aja. Tapi yang saya bawa tuh panci yang gede. Ini taruh sini aja, gitu loh. Itu saya, saudara-saudara, bukan si Ayub. Bukan si Esau, saudara-saudara. Bukan si Esau. Terus katanya si Yakub bilang,
boleh, mau ini, boleh katanya si Yakub bilang. Tapi jual dulu hak kesulungan kamu, kata si Yakub. Terus si Esau bilang, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya hak kesulungan itu buat aku? Kata si Esau. Yakub sudah tahu kalau Esau tidak peduli dengan hak kesulungannya. Terus si Yakub bilang, bersumpahlah dahulu, kata si Yakub. Karena saudara-saudara, pada zaman dahulu dengan bersumpah saja itu sudah sah. Kalau zaman sekarang kan kalau kita untuk buat suatu agreement kan lebih baik kan tertulis. Jadi kalau kita klaim lebih memudahkan ya. Kalau ada ucapan aja itu susah dipegang ya. Untuk zaman sekarang tuh dibilang janji itu susah dipegang. Tapi kalau zaman dulu kalau berjanji atau bersumpah itu kata-katanya itu bisa dipegang gitu loh. Jadi si Esau akhirnya bersumpah. Terjadilah transaksi jual hak kesulungan itu. Dan sesudah si Esau bersumpah dan hak kesulungannya sudah dijual ke Yakub, terus si Yakub memberikan kacang merah dan roti sedikit kepada si Esau. Ya karena kan awalnya bilang si Esau minta sedikit, yang minta banyak itu kan Lili, bukannya Esau. Hilanglah hak kesulungan si Esau dan berpindah ke tangan Yakub. Apa bahaya dari kelelahan, saudara-saudara? Satu, merasa cukup dengan yang sedikit atau cukup puas dengan hasil yang minimal. Tidak usah minta yang maksimal, cukup minimal aja. Sudah merasa puas. Karena si Esau sudah lelah, dia tuh udah gak mau pusing lagi. Dia bilang, ya sudah, minta yang sedikit aja. Seperti ayat 30, si Esau berkata kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit. Kata sedikit. Esau tidak minta banyak. Esau merasa cukup dengan kata sedikit itu. Lalu yang kedua, mudah dirayu atau dibujuk. Di ayat 31 katanya si Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Transaksi saudara-saudara. Dia bujuk si Esau untuk menjual hak kesulungannya. Ini ada cerita saudara-saudara dari teman saya, punya teman, kejadiannya di Indonesia. Ya, ini udah cukup lama ya ceritanya. Jadi ada seorang teman punya istrinya tuh bawelnya super bawel. Dia bilang bawelnya minta ampun katanya. Setiap kali suaminya pulang kerja atau suaminya di rumah, istrinya itu sering kali atau suka sekali tuh suaminya tuh diceramahin dari A sampai Z. Komplain A, komplain B, komplain C. Pokoknya ngomong tuh nonstop. Terus sampai suami itu pusing gitu ngadapin istrinya. Istrinya komplain ini, komplain itu, kayaknya tuh gak merasa happy. Lama-lama suaminya itu kayak tuh capek banget ngadapin istrinya tuh, udah bosen banget. Dibilang istrinya tuh maksudnya bersyukur tapi masih tetap aja gak dengerin gitu. Terus aja komplain. Ya karena ekonomi mereka tuh berkata di bawah minim. Makanya istrinya tuh bawelin suaminya. Tapi suaminya tuh gak terima. Akhirnya suaminya tuh curhat sama teman kerjanya. Dan teman kerjanya kasih solusi ke dia. Ngapain lu pusing-pusing dengerin bini lu yang cerewet, super cerewet, dia bilang. Udah cari hiburan aja. Tuh si Inem tuh yang di seberang sana yang jual soto tuh Bahenol tuh, kata dia bilang begitu. Ya cari hiburan lah, cuci mata, dia bilang.
Jadi singkat ceritanya, saudara-saudara, suaminya tuh PDKT dengan si Inem, si penjual soto di sana. Ya, akhir cerita, ya rumah tangga mereka menjadi berantakan, menjadi perang teluk. Jangan diambil saudara-saudara ya, saat kita sedang ada masalah, saat kita lelah, lebih baik kita menceritakan masalah kita kepada hamba Tuhan atau orang-orang yang imannya lebih dewasa. Jangan menceritakan kepada orang yang imannya di bawah kita, yang akan membawa kita ke dalam jurang dosa. Ketiga, cepat putus asa dan tidak ada semangat hidup. Saud si Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Si Esau itu udah merasa tuh dia udah mati aja, kata lo. Bentar lagi aku juga mati, udah gak perlu tuh namanya hak kesulungan itu. Dia tuh udah gak peduli dengan sekelilingnya, dia udah gak peduli dengan dirinya lagi, dia udah gak peduli. Jadi dia udah putus asa, udah gak ada semangat hidup lagi. Begitu juga dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Tidak sedikit bisa membuat orang-orang pada putus asa. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, udah kehilangan pekerjaan, anak istri juga perlu makan, perlu bayar uang sekolah, kontrakan rumah udah hampir habis. Gak tahu mesti bagaimana. Puji Tuhan ya saudara-saudara, kita yang tinggal di Australia ini, khususnya orang-orang yang sudah menjadi warga Australia ini, hidup kita masih bisa dibantu oleh government. Walaupun kalau kita gak kerja, masa pandemi, atau yang kehilangan pekerjaan, kita dibantu oleh government. Tetapi kalau kita lihat saudara-saudara kita yang tinggal di Indonesia, mereka tuh gak dibantu oleh pemerintah. Mereka harus berjuang sendiri. Mereka yang kehilangan pekerjaan, tapi harus bisa tetap bertahan untuk biayain keluarganya. Mereka tuh bingung harus bagaimana. Kita bisa bantu mereka, kita bisa doakan mereka, dan kita bisa kuatkan mereka. Karena Tuhan pasti punya cara untuk menolong kita. Asal kita mau datang sungguh-sungguh kepadanya dan percaya di balik semua masalah, di balik semua kejadian, Tuhan punya rencana indah buat kita semua. Dan Tuhan pasti menolong kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Asal kita percaya kepada Dia. Walaupun timingnya bukan timing kita, tetapi percayalah, waktu Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Keempat, mudah terbawa arus. Di ayat 33 kata Ayub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Di dalam pasal 33 ini, Yakub menyuruh Esau untuk bersumpah, dan Esau tidak menolak sama sekali. Dalam situasi seperti ini, seperti kerbau yang hidungnya dicocok. Saudara tahu kan kalau kerbau yang di sawah itu hidungnya dicocok itu supaya apa? Kalau saat ditarik ke kanan, kerbaunya ngikut ke kanan. Ditarik ke kiri, atau disuruh jalan lurus. Dia tidak menolak atau tidak memberontak sama sekali. Jadi dia nurut aja karena sudah tidak ada pegangan, sudah tidak ada kekuatan untuk melawan. Terbawa arus itu sangat bahaya. Hati-hati saudara-saudara. Saat kita sedang lelah, jangan sampai kita terbawa arus. Kita harus tetap pegang pondasi kita, yaitu apa saudara-saudara? Firman Tuhan. Saat kita lelah, jangan kita takut. Kita harus lawan arus itu. Yang kita harus pegang erat
yaitu firman Tuhan, sebagai pedoman buat kita, pegangan kita. Karena firman Tuhan adalah pelita buat kita. Kelima, kehilangan masa depan atau kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Di ayat 34 menceritakan, lalu Yakub memberikan roti dan makanan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Karena hak kesulungan yang sudah diberikan kepada Yakub, karena Esau tidak menginginkan hak kesulungan itu dan dianggap enteng hak kesulungannya. Esau kehilangan hak kesulungan karena dia lelah, capek, sehingga ia memandang ringan hak kesulungan itu. Di ayat sebelumnya dia ceritakan Esau tuh pulang dari padang. Kenapa saudara? Letih, lelah. Dia juga bilang si Yakub, aku ini lelah. Berarti dia itu benar, lelahnya tuh udah benar sangat lelah dan lelah sekali. Sehingga dia tuh udah gak peduli dengan hidupnya, dia udah gak peduli dengan warisannya, dia gak peduli dengan masa depannya. Dia jual semuanya, dia gak peduli, saking dia lelahnya. Kita juga mempunyai sesuatu yang spesial, saudara-saudara, seperti hak kesulungan itu, yaitu hak sebagai anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan surga. Itulah hak kita, itulah ahli waris kita, itulah hak kesulungan kita. Saat kita lemah, letih, atau capek, baik fisik maupun mental, kita harus tetap kuat. Janganlah kita sia-siakan hak kesulungan kita yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jangan sampai keselamatan kita gadaikan. Jangan sampai hak kesulungan kita jual ke dunia, kenikmatan dunia. Jangan sampai ahli waris kerajaan surga kita tukar dengan kenikmatan dunia. Jangan, saudara. Kalau kita tukar, hidup kita sudah tidak berarti apa-apa lagi. Tuhan sudah menebus dosa kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dan dosa-dosa kita sudah dibayar lunas. Dan kita menjadi anak-anaknya, dan kita adalah ahli waris kerajaan surga. Itu hak kesulungan yang tiada terbatasnya dan sangat-sangat berarti buat kita. Kalau sampai itu hilang, kita tukar dengan kenikmatan dunia, itu begitu bodohnya kita. Tetap bertahan, saudara. Walaupun dunia menjanjikan kenikmatan demi kenikmatan, tapi jangan sampai kita mau tergiur dengan apapun. Tetap bertahan. Saat kita letih, saat kita lesu, yang kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Bagaimana cara kita bisa melewati masa kelelahan ini? Bagaimana kita bisa melewati masa kesesakan seperti ini? Bagaimana caranya? Agar kita tidak sampai jatuh ke dalam dosa, agar kita tidak sampai menjual kesulungan kita yang Tuhan berikan buat kita. Berdoa, saudara. Berdoa. Ceritakan masalahmu kepada Tuhan. Kalau perlu, nangislah di kakinya. Jangan malu-malu kepada Tuhan. Jangan jaim. Nangislah kepada Tuhan. Ceritakan semua keluh kesahmu. Tuhan mendengar. Tuhan menampung semua tetesan air mata kita. Tuhan dengar. Tuhan pasti tolong kita. Ya, kadang timingnya itu bukan timing kita. Kita maunya sekarang. Tuhan tolong kita. Tapi Tuhan bilang, enggak nak, besok. Tapi percayalah, waktu Tuhan menolong kita tidak pernah terlambat, selalu on time. Dan Tuhan berjanji saat kita jatuh, kita tidak pernah akan terjadi sampai tergeletak. Asal kita mau menceritakan masalah kita serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan.
Jangan mau pikul beban kita, jangan mau pikul semua masalah kita. Kita ceritakan kepada Tuhan. Kedua, janganlah cepat ambil keputusan saat dalam keadaan lelah. Jangan saudara-saudara, saat kita lelah, tenangkan hatimu. Kalau perlu saat saudara sedang pusing, sedang ada pergumulan, rundingkan dengan saudara kita atau keluarga kita, kau perlu kepada hamba Tuhan. Ceritakan, rundingkan apa yang kita harus lakukan. Jangan langsung ambil keputusan. Karena kalau saat kita lelah, kita cepat mengambil keputusan, itu kan fatal akibatnya. Yang ketiga, tidur yang cukup. Saat saudara kelelahan, sedang banyak pikiran, cobalah tenang dan tidur. Dengan tidur, kita bisa bikin fresh kembali kepala kita, bisa bikin fresh kembali pikiran kita. Tidur saudara, tidur. Jangan karena masa pandemi ini tidak ada ibadah bersama di gereja, terus kita kerja 24 jam kali 7 day lagi. Aduh saudara, itu sama aja kita bikin masalah sendiri, sama aja kita bikin penyakit sendiri yang membuat badan kita capek. Jangan forsil badan kita, jangan biarkan badan kita kelelahan atau lagi pikiran kita kelelahan. Cukupkan tidur kita. Dan kalau saat kita sedang kelelahan, yang kita cari adalah bernyanyi, memuji Tuhan. Kita setel lagu, kita nyanyi, kalau kita menari di hadapan Tuhan, nyanyi pujian, kita nyembah Tuhan. Saat kita datang menyembah, saat kita menyembah Tuhan, saat kita puji Dia, maka semua kelelahan itu akan sirna. Yang akan datang adalah fresh. Tuhan akan cajar kita kembali menjadi semangat yang baru. Amin saudara-saudara. Firman Tuhan ini saya tutup dengan Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29 saya bacakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Percaya saudara-saudara, kalau Tuhan memberi kita kekuatan, amin. Tuhan memberikan kekuatan dan menambahkan semangat kepada kita yang tiada berdaya. Tetap semangat dan selalu bersyukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, firman-Mu Tuhan sudah aku sampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarkan Engkau ya Tuhan terus berikan kami kekuatan ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan dan selalu menambahkan semangat buat kami. Tuhan, jika saat kami lelah Tuhan, saat kami letih Tuhan, Tuhan Yesus ingatkan kami selalu Tuhan agar kami selalu datang kepadamu ya Bapa. Segarkan kami Tuhan dengan segala kelelahan kami ini Tuhan. Segarkan kami dengan air-Mu Tuhan. Basuh kami Tuhan agar kami boleh Tuhan merasakan kesegaran yang baru kembali ya Bapa. Tuhan Yesus, untuk saudara-saudara kami Tuhan saat ini, jika ada yang sedang mengalami masalah Tuhan, Tuhan Yesus kira Engkau membantunya Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan ya Bapa. Jika juga ada saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, kira Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau tahirkan Tuhan. Jika juga ada saudara kami yang Tuhan kehilangan pekerjaan ya Bapa di dalam masa pandemi ini Tuhan, kira Engkau berikan Tuhan, Engkau berkati dia Tuhan, Engkau berikan pekerjaan yang baru Tuhan yang dari Engkau untuk dia ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan, berikan kami Tuhan selalu Tuhan untuk mengucap syukur, dan kami selalu Tuhan ajari kami Tuhan untuk selalu berdoa dan selalu Tuhan mengingat akan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala yang sudah Engkau berikan. Kami mengucap syukur Bapa, firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa,